Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ekonomi. Gimana kabarnya? Ya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi dalam video pembelajaran ekonomi ini Ibu akan menyampaikan terkait materi yang akan disampaikan ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Feby Febrianti. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Feby. Ya, baik. Untuk langsung saja ya, materi pembahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai keseimbangan dan struktur pasar. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan terkait materi secara singkat dan jelas, gitu ya. Nah, materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan yang pertama, pengertian dan macam elastisitas. Yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Yang ketiga, pengertian dan peran pasar. Terus yang keempat, yaitu macam-macam pasar. Dan yang kelima, bentuk pasar. Oh iya, dan yang terakhir, peran dan struktur pasar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, langsung saja ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai elastisitas permintaan. Nah, sebelumnya untuk pertemuan sebelumnya masih ingat tentang pembahasan apa? Iya, yaitu tentang pembahasan permintaan dan penawaran ya. Ya, permintaan dan penawaran. Nah, dalam hukum permintaan dan penawaran ini yaitu suatu kuantitas barang dan jasa dapat menunjukkan perubahan dengan menunjukkan perubahan harga. Ya, tetapi pertanyaan Ibu sekarang, berapa besarkah perubahan tersebut? Ada yang tahu? Iya, nah sebenarnya hukum permintaan dan penawaran itu tidak dapat menunjukkan seberapa besar ya kuantitasnya terhadap perubahan harga. Nah, tetapi ada juga produk atau barang jasa yang ketika harganya dinaikkan akan mempengaruhi terhadap permintaan. Tetapi ada pula ketika produk tersebut dinaikkan ataupun diturunkan tidak mempengaruhi sama sekali terhadap barang atau jasa atau produk tersebut gitu. Iya. Nah, selanjutnya jadi pengetahuan terhadap kepekaan konsumen, reaksi konsumen terhadap perubahan harga ini dinamakan dengan elastisitas. Nah, para ekonom membagikan elastisitas ini ke dalam dua macam elastisitas ya, macam-macam elastisitas. Yang pertama ada elastisitas permintaan, yang kedua ada elastisitas penawaran gitu ya. Yang telah disinggung Ibu tadi bahwa yang pertama sudah ya elastisitas permintaan. Baik. Nah, yang pertama dulu, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ini merupakan sebuah kondisi kepekaan konsumen terhadap perubahan harga. Nah, contoh nyatanya elastisitas permintaan ini ketika Indonesia mengalami masa resesi, harga terhadap produk elektronik pada naik gitu. Nah, maka di sini masyarakat atau konsumen akan mengurungkan pembeliannya terhadap
produk elektronik tersebut, mengurungkan hingga nanti produknya sampai turun gitu. Nah, maka di sini permintaannya menurun ya, otomatis menurun. Tetapi berbeda dengan produk bahan pokok. Produk bahan pokok makanan seperti minuman, ketika harga tersebut naik, nah di sini masyarakat tidak menunda pembeliannya. Apakah masyarakat akan menunda pembeliannya? Ya tentu tidak ya, karena apa? Karena ketika menunggu bahan pokok tersebut menurun, mungkin kita nanti akan saung untuk beberapa hari atau bahkan beberapa bulan. Nah, jadi ketika harga bahan pokok naik, tidak dapat mempengaruhi terhadap permintaan masyarakat. Nah, jadi perubahan harga naik bahan pokok tapi tidak mempengaruhi terhadap kebutuhan masyarakat, karena itu merupakan bahan pokok yang utama gitu ya. Maka di sini perubahan harganya tidak dapat mempengaruhi gitu terhadap permintaan masyarakat. Nah, jadi dapat disimpulkan kembali bahwa elastisitas permintaan ini merupakan suatu kondisi kepekaan permintaan terhadap perubahan harga gitu ya. Nah, para ekonom ini untuk mengukur kepekaan rasa konsumen terhadap perubahan harga dinamakan dengan koefisien elastisitas permintaan gitu ya. Nah, berdasarkan rumusnya dapat dilihat, yaitu ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Nah, di mana ED ini merupakan elastisitas permintaan dan yang keduanya delta Q ini merupakan perubahan jumlah barang yang diminta, dan delta P merupakan perubahan jumlah harga. Terus Q yaitu merupakan harga mula-mula, dan P yaitu harga mula-mula ya. Nah, iya baik. Paham ya sampai sana materi tentang elastisitas permintaan? Paham? Nah, kalau paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu yang kedua. Apa tadi macam-macam yang kedua elastisitas tuh? Yaitu ada elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawaran ini yaitu hampir sama ya dengan elastisitas permintaan. Elastisitas penawaran ini merupakan sebuah kondisi di mana rasa kepekaan terhadap penawaran konsumen terhadap perubahan harga. Nah, sama halnya dengan permintaan, ada juga ketika barang atau produk jasa tersebut dinaikkan, penawarannya malahan meningkat ataupun menurun. Nah, ada juga yang sebaliknya begitu ya. Nah, lalu para ekonom juga untuk mengukur koefisien penawaran tersebut, yaitu dengan mengukur koefisien elastisitas penawaran. Nah, rumusnya untuk mengukur elastisitas penawaran ini hampir sama ya dengan elastisitas permintaan gitu. Yaitu rumusnya dapat dilihat ya, ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q ya. Nah, masih ingat apa itu ES? ES yaitu merupakan apa? Ya, jadi ES itu elastisitas penawaran ya. Kalau ED tadi elastisitas permintaan gitu. Nah, terus delta Q yaitu perubahan jumlah barang, delta P perubahan harga, P merupakan harga mula-mula, dan Q merupakan jumlah barang mula-mula gitu ya. Nah, baik, sudah ya tentang macam-macam elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, sekarang kita lanjut
ke faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, tentang faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama itu merupakan ketersediaan barang substitusi ya. Ingat, yang pertama faktornya itu ketersediaan barang substitusi ya. Nah, bagaimana ketersediaan barang substitusi ini maksudnya? Nah, ketersediaan barang substitusi ini merupakan barang pengganti ketika suatu produk harganya naik, maka dapat digantikan dengan penggunaan produk yang lain. Nah, otomatis produk yang tadi naik itu maka akan turun permintaannya. Begitu contohnya begini ya. Contohnya harga mentega naik nih. Harga mentega naik sebagai topping roti ya. Di sini ada yang suka roti? Ya. Nah, ketika harga mentega naik, nah, otomatis permintaan terhadap mentega tersebut menurun karena masyarakat menginginkan harga yang murah, yang rendah, bukan? Ya, nah, maka di sini konsumen atau masyarakat menggantikan topping roti tersebut dengan selai misalnya. Nah, maka itulah yang dinamakan dengan substitusi barang pengganti terhadap faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan ya. Terus yang kedua yaitu proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang ya. Nah, ya, terus yang ketiga faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan ini yaitu kategori barang kebutuhan pokok dan kebutuhan mewah gitu. Kebutuhan pokok di sini seperti nasi ya, kebutuhan makanan, minuman gitu. Nah, kebutuhan mewah ini seperti adanya kebutuhan akan mobil gitu kan. Tetapi ketika harga mobil tersebut produksinya naik, maka permintaan akan turun gitu ya. Hampir sama dengan yang telah disinggung oleh Ibu pada penjelasan yang tadi ya. Ya, jadi untuk harga produksi mobil ketika naik, maka permintaannya akan menurun karena masyarakat menunggu harga tersebut untuk menurun. Tetapi berbeda dengan kebutuhan pokok. Nah, untuk kebutuhan pokok ini yaitu istilahnya naik atau turun, permintaannya akan relatif tetap gitu ya. Iya, nah terus lanjut kita ke faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang kedua ya, faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran itu yang pertama itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk tersebut. Nah, ada yang bersifat lama ataupun cepat. Nah, untuk yang bersifat cepat ini yaitu tentunya dengan menggunakan teknologi yang canggih. Nah, misalkan kita memesan memesan sepeda motor gitu ya, sepeda motor ke negara Jepang dengan misalkan 100 buah. Nah, dalam beberapa saat negara Jepang akan dengan cepatnya mengirimkan barang yang kita pesan tersebut karena mereka menggunakan teknologi yang canggih, yang cepat, lebih efisien dan efektif. Berbeda misalkan dengan di negara kita banyak orang asing yang masuk ke negara kita untuk membeli kerajinan gitu. Nah, ketika harganya naik gitu, ketika harga tersebut naik, tetapi penawarannya juga kan nanti akan naik, tetapi kita masih menggunakan manual gitu, jadi masih lama dalam memproduksinya ya, dalam memproduksi barang atau jasa tersebut. Nah, terus yang kedua itu merupakan daya tahan barang ya. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yang kedua ini yaitu daya tahan barang.
daya tahan dari barang tersebut, apakah lebih misalkan awet gitu disimpan di kulkas atau beberapa hari mudah basi ya, ataupun kalau dalam makanan gitu. Nah, terus yang ketiga itu merupakan mobilitas faktor produksi. Ya, sampai sini ada yang semuanya sudah paham? Nah, terus kita lanjut ke macam-macam elastisitas ya. Macam-macam elastisitas ini yaitu ada 5 ya. Ada 5 macam-macam elastisitas. Yang pertama itu kalian perlu diingat bahwa nilai elastisitas itu berkisar antara 0 dan tidak terhingga. Nah, terus apa saja macam-macam elastisitas? Yang pertama yaitu nilai elastisitas yang berkisar sama dengan 0 gitu ya, atau ED sama dengan 0. Nah, ini bersifat inelastisitas sempurna ya. Terus yang kedua ini merupakan inelastisitas sempurna. Elastisitas sempurna ya. Elastisitas sempurna ini merupakan nilainya ED sama dengan tak terhingga. Nah, terus yang ketiga ini merupakan elastisitas uniter. Nilai elastisitasnya yaitu sama dengan 1 ya. Jadi perlu diingat kalau elastisitas uniter itu sama dengan 1 ED sama dengan 1 ED itu yaitu merupakan simbol dari elastisitas ya. Nah, untuk yang keempat macam-macam elastisitas ini yaitu merupakan inelastis ya. Inelastis. Nah, inelastis ini yaitu nilai koefisiennya itu sama dengan kurang dari 1 ya, kurang dari 1. Nah, terus yang kelima ini yang terakhir. Nah, merupakan yang dinamakan dengan elastis ya. Elastis yaitu nilainya lebih besar dari 1. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan pengertian dan peran pasar ya. Nah, sebelumnya apa itu pasar? Nah, kalian pasti sering belanja ya. Nah, berarti itu kalian sudah mengunjungi pasar. Nah, pasar ini pengertiannya merupakan proses pertemuan antara penjual dan pembeli, perantara dan organisasi yang bertujuan untuk menciptakan adanya kontak antara penjual dan pembeli. Nah, ya, lanjut ya. Sekarang ke peran pasar. Nah, peran pasar ini dalam kegiatan ekonomi, pasar mempunyai peran diantaranya yaitu yang pertama, mengatur sistem kegiatan produksi. Nah, yang kedua, mendeskripsikan barang dan jasa, ya, mendistribusikan. Dan yang selanjutnya, menetapkan harga dan nilai. Terus yang terakhir, melakukan promosi. Nah, sesudah ke peran pasar, selanjutnya kita ke macam-macam pasar. Nah, macam-macam pasar ini banyak ya, berdasarkan ada menurut wujudnya, ada menurut waktu terjadinya, ada berdasarkan luas jangkauannya, dan berdasarkan barang yang diperjualbelikan ya. Nah, sekarang berdasarkan wujudnya itu ada 2. Yang pertama pasar konkret dan yang kedua ada pasar abstrak.
ya. Terus berdasarkan waktu terjadinya itu dapat dilihat ya, cukup banyak gitu berdasarkan waktu terjadinya. Nah, selanjutnya berdasarkan luas jangkauannya itu ada pasar lokal, nasional, dan internasional gitu ya. Nah, terus yang terakhir berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Nah, berdasarkan barang yang diperjualbelikan ini yaitu ada pasar output dan pasar input. Selanjutnya kita masuk ke bentuk pasar berdasarkan strukturnya. Nah, bentuk pasar berdasarkan strukturnya ini terbagi menjadi dua ya. Ada pasar persaingan sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, untuk pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya serta adanya pengetahuan yang sempurna baik pembeli maupun penjual gitu. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna ini biasanya banyak penjual dan pembeli. Barang yang dijualnya itu homogen, yaitu sejenis gitu ya. Dan penjual dan pembeli bebas masuk keluar pasar. Nah, terus yang keduanya pasar persaingan tidak sempurna dari bentuk pasar berdasarkan strukturnya. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini terbagi menjadi tiga ya, tertera di samping ibu bahwa ada yang pertama pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik ya. Nah, terus pengaruh iptek bagi pasar. Nah, selanjutnya itu pengaruh iptek bagi pasar. Nah, pengaruh iptek ilmu pengetahuan teknologi tentunya ini mendorong para produsen untuk bisa menyediakan produk dan cara penjualan yang seiringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sehingga muncullah yang disebut dengan toko online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan banyak lagi ya. Nah, terus selanjutnya yaitu agar produk yang dijual produsen ini bisa bertahan dan eksis di berbagai kalangan masyarakat dari zaman ke zaman ya. Apalagi sekarang musim pandemi ini ya, maraknya aplikasi-aplikasi pasar online ya, seperti yang tadi dijelaskan seperti Shopee gitu. Nah, terus di sini pembahasan untuk pasar ini sampai sini. Ya, baik adik-adik. Demikianlah video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan mengenai elastisitas dan struktur pasar. Semoga bermanfaat ya. Nah, mohon maaf apabila banyak kesalahan dari Ibu dalam menyampaikan materi. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran sampai akhir. Nah, semoga kita bisa bertemu ya di lain waktu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.